supaya jangan ribut. Kenapa ini penting ditolak? Karena begini, karena pertama visi misi kepala daerah tidak akan ada lagi, tidak ada debat kandidat. Rakyat mana yang memilih? Karena nggak ada KPU, nggak ada lagi. Tuh. Karena debat kandidat itu akan dihapuskan. Oh, Iya tidak kan? ada lagi. Kita nggak tahu, rakyat nggak bisa milih mana yang terbaik, nggak bisa kita milih. Semua demokrasi itu akan diselesaikan oleh ketum-ketum partai yang memimpin. Waduh. Contoh, saya mau Palembang, joinlah saya dengan ketua partai ini. Pemilihan yang dibagi menjadi dua tadi. Ya, kita dorong itu supaya sekali lagi rakyat lebih cerdas, karena desain pemilihan itu kan ya, rakyat itu secara demokrasi itu baru pada level pemilihan saja, belum pada level yang lain. Nah, jadi ini yang perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan ini diakomodir ke depan lewat rancangan undang-undang supaya pemisahan ini bisa berjalan dengan baik. Apa dampaknya? Mesin partai akan hidup lagi nih. Oke, iya kan? Nah, karena selama ini partai politik itu hanya bekerja 5 tahun sekali, sehingga kalau kita lihat beberapa penelitian, kalau tidak salah Burhanuddin Mutahadi dalam disertasinya itu melihat bahwa ada party ID yang menurun dari tahun ke tahun. Maksudnya apa? Misal Bung Lebri ditanya, apakah Bung Lebri kader partai? Bukan. Tanya sama tetangga, apakah kader partai? Bukan. Jadi ikatan masyarakat dengan partai politik semakin berkurang. Oke, kembali lagi bersama saya Lebri Oktora di Lentera Demokrasi. Untuk hari ini atau petang ini di sebelah kita sudah ada Bapak Muhammad Haikal Al-Hapapa, Esos Emsos, selaku pengamat politik Sumsel dan Direktur Teras Indonesia. Apa kabar Pak Haikal? Alhamdulillah sehat, Lebri. Alhamdulillah. Ini apa kesibukan sekarang? Alhamdulillah kita lagi ngurus ada organisasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Saya kebetulan diamanahkan sebagai sekretaris wilayah, jadi kita fokus melakukan agenda-agenda di 2026, terutama soal bagaimana rumusan-rumusan strategis tentang kerja-kerja keilmuan dalam perspektif politik. Oke. Ini kabarnya kemarin Pak Haikal habis ngeluarin buku atau launching buku. Itu buku apa itu, Pak? Yaitu kumpulan opini-opini, kumpulan catatan-catatan kritis. Jadi saya bikin judul itu Monolog di Simpang Republik. Kemarin di Suwarna Dwipa malam kita undang beberapa tokoh politik, kita juga undang anggota DPRD, kemudian akademisi, ada Dr. Tamrin, ada Pak Ade, ada beberapa teman-teman yang lain. Di sana kita coba untuk kemas dengan diskusi publik, karena tema kita kemarin itu soal kepemimpinan politik, yang kedua cipik virtu, yang ketiga itu soal tanggung jawab intelektual. Nah, jadi kita coba berangkat bahwa moralitas publik itu perlu dibangun, kepemimpinan politik itu perlu didesain bagaimana kemudian harapan rakyat itu bisa sejalan dengan kekuasaan politik hari ini, dan kemudian bagaimana kerja-kerja stakeholder untuk membangun tanggung jawab intelektual. Hari ini itu yang kurang, karena memang tradisi literasi kita yang hari ini lemah. Ya, itu yang perlu kita bangun untuk membangun diskusi publik supaya lebih baik ke depan. Rame itu acara kemarin itu, Pak. Lumayan ya. Terutama anak-anak mahasiswa dan kawan-kawannya, akademisi lah berapa. Penerus bangsa ya. Iya, yang saya tahu juga kan Bapak Haikal ini kan selaku pengamat politik. Iya. Untuk perkembangan politik saat ini, terakhir soal putusan 135 dan dinamika pemilihan kepala daerah lewat DPR itu kayak gimana itu prosesnya, Pak? Iya, jadi sebetulnya kita lihat ada dua isu sebetulnya. 2025 itu bulan Juni itu Perludem melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya bulan Juni 2005 itu menghasilkan putusan 135 terkait soal pemisahan antara pemilihan pusat dan daerah atau pemilu nasional dan lokal. Nah, kemudian 2026 ini ada isu terkait soal masalah pemilihan
kepala daerah lewat DPR dan sekaligus juga pemilu presiden lewat DPR atau MPR RI. Nah, ini kan dua case yang berbeda sebetulnya. Padahal putusan MK itu juga harus diakomodir oleh Prognas. Nah, terakhir memang DPR RI lewat wakil ketua Pak Dasko, Pak Prof Dasko, kemudian dengan pemerintah menghasilkan kesepakatan bahwa ini tidak akan dibahas di 2026. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini hanya untuk mencoba untuk menahan atau memposkan sementara isu ini, ataukah nanti tetap akan bergejolak di 2023, kita nggak tahu nih. Nah, jadi itu Mas. Jadi kalau kita lihat memang dalam dalam gugatan kita masuk ke yang pertama dulu ya, soal putusan Mahkamah Konstitusi 35 itu sebetulnya ada beberapa gagasan. Pertama, bahwa selama ini isu lokal itu hilang karena dia serentak dengan pemilu presiden. Kedua, banyak persoalan-persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah, kecurangan, kemudian lagi banyak korban-korban di penyelenggaraan pemilu. Nah, pengawasan yang rendah. Maka sebetulnya kalau kita lihat gagasannya teman-teman Perludem dan teman-teman lain yang mengusulkan itu di Mahkamah Konstitusi sebetulnya untuk melanjutkan ide tentang keserentakkan. Karena selama ini serentak itu kan baru nasional dan lokal itu diserentakkan. Nah, ini mau dilanjutkan nih. Nasional serentak, lokal juga serentak. Nah, supaya dia sejalan. Nah, kenapa ini penting? Sebetulnya ada bagusnya juga. Kenapa baik? Karena selama ini sekali lagi isu nasional itu hilang. Di daerah punya visi, presiden punya visi. Jadi isu pusatnya yang cenderung nonjol, isu lokalnya hilang. Nah, kalau ini dipisah, sehingga ke depan presiden DPR RI itu dipilih di waktu tahun yang sama, 2 tahun kemudian kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan DPRD-nya itu dipilih secara bersamaan. Apa dampaknya? Mesin partai akan hidup lagi nih. Iya kan? Nah, karena selama ini partai politik itu hanya bekerja 5 tahun sekali. Sehingga kalau kita lihat beberapa penelitian, kalau tidak salah Burhanuddin Mutahadi dalam disertasinya itu melihat bahwa ada party ID yang menurun dari tahun ke tahun. Maksudnya apa? Misal Bung Lebri ditanya, apakah Bung Lebri kader partai? Bukan. Tanya sama tetangga, apakah kader partai? Bukan. Jadi ikatan masyarakat dengan partai politik semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dari 55 sampai dengan sekarang itu semakin turun. Interest masyarakat, keterikatan masyarakat dengan partai politik hilang. Sehingga wajar calon pemimpin itu yang muncul dari partai politik adalah mereka-mereka yang transaksional, pragmatis gitu. Nah, ini yang terjadi karena ini tidak ada ikatan. Nah, kita mendorong. Kalau saya sepakat sebetulnya dengan ide Perludem, kenapa? Karena ini akan memaksa partai untuk bekerja lebih maksimal. Ya, mesin partai lebih hidup lagi. Kedua, tidak lagi tandem. Kenapa? Kalau dulu kita ada cocktail effect, dampak presiden, kalau presidennya jargonnya gemoy, contoh, ini contoh aja misalnya. Kemudian misal lagi ada jargon apa misalnya, sarung selepet kemarin, macam-macam lah isunya. Itu bisa ada dampak elektoral ke bawah, dampak ekor jas dalam politik itu. Ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena presidennya sudah pemilihan, kemudian 2 tahun lagi baru pemilihan kepala daerah. Jadi isunya nggak relevan lagi. Sehingga kepala daerah, anggota DPRD yang dipilih pada waktu bersamaan, itu harus berpikir bagaimana mendesain agar mereka diterima oleh rakyat. Nah, ini yang penting. Kemudian itu ide soal apa? Soal pemilihan yang dibagi menjadi 2 tadi. Ya, kita dorong itu supaya sekali lagi rakyat lebih cerdas, karena desain pemilihan itu kan ya, rakyat itu secara demokrasi itu baru pada level pemilihan saja, belum pada level yang lain. Nah, jadi ini yang perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan ini diakomodir ke depan lewat rancangan undang-undang supaya pemisahan ini bisa berjalan dengan baik. Berarti aku tanya sedikit ini, Pak Ikal. Kalau kayak wali kota, gubernur, berarti dia nanti 2 tahun dia bakal PJ kan? Nah, kalau untuk DPRD provinsi kotanya itu kayak gimana? Kita belum tahu apa desain diperpanjang, desain hukumnya, karena itu bukan wilayah politik. Itu memang teman-teman yang fokus di Komisi 3 atau Komisi 2 di dalam DPR yang akan itu yang membahasnya ya? Membangun rekayasa itu. Apakah dimungkinkan saja? Dimungkinkan saja soal itu. Di luar daripada itu sebetulnya kita juga mendorong, karena selama ini
DPR yang hari ini masuk ke pusat itu sebagian besar juga adalah orang-orang yang bukan dari basis dapilnya itu. Oh. Ada orang yang dompleng karena dia bisa tandem dengan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dia mendapatkan manfaat elektoral. Sehingga suara terdongkrak dan dia terpilih. Ya kan? Nah, kalau dia dipilih maju secara sendiri, mau nggak mau dia akan memaksimalkan, otomatis orang-orang lokal yang punya finansial yang baik, yang punya ide yang baik, yang punya ideologi, yang punya peran yang baik, dia akan lebih elektabel untuk dipilih rakyat. Itu putra daerah ya. Putra daerah. Jadi ke depan kita berharap orang-orang dari dapilnya betul-betul bisa masuk ke DPR RI. Nah, itu yang kita harapkan. Mantap. Betul itu, Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari saya, Pak. Bagaimana melihat secara kritis kondisi publik dalam dinamika politik saat ini? Nah, sebelum kita masuk itu kan kita bahas dulu. Ini ada 2 case nih yang tadi belum selesai. Yang pertama tadi soal pemilihan lewat pemilihan dipisah, yang kedua pemilu lewat DPR. Itu kan 2 isu yang berbeda. Juli Agustus 2025 sampai dengan awal-awal tahun itu isunya soal pemilihan dipisah. Kemudian di bulan waktu yang bersamaan muncullah isu soal pemilihan kepala daerah lewat DPR. Ada juga mendorong presiden lewat MPR, ya kan? Ini kan ada dua isu politik yang berjalan berhimpitan dalam waktu yang sama. Nah, sebetulnya ini kepentingan siapa? Ini kepentingan siapa nih? Iya kan? Nah, kalau kita lihat seperti ini, bahwa selama ini para politisi itu mulai sadar bahwa dalam dampak sistem pemilih secara terbuka itu ternyata kosnya mahal. Iya kan? Kos politiknya sangat besar. Betul. Dan ternyata setelah mereka masuk ke ruang parlemen maupun kepala daerah, ada efisiensi setahun 2 tahun terakhir ini. Nah, ternyata benefit yang didapatkan ternyata banyak pemangkasan, nggak seperti yang mereka bayangkan. Artinya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan benefit yang didapatkan ketika mereka menjabat. Betul. Maka muncullah isu dikembalikan lewat kepala daerah DPR. Karena dalam proses itu kita kan sama saja mengalihkan dalam tanda petik kos politik yang tadinya lewat rakyat tiba-tiba diselesaikan oleh DPR. Sebetulnya bukan hanya DPR, ada ketua-ketua partai, ada dewan partai yang main di sini. Ya, kan? Betul. Nah, apa persoalannya sebetulnya kalau secara demokrat? Ada persoalan. Kontrol semakin sempit. Bagaimana rakyat kontrol? Kenapa? Karena kesalahan eksekutif itu akan ditutupi oleh mayoritas eksekutif yang mendukung, mayoritas parlemen yang mendukung. Misal Bung Lebri kepala daerah. Saya punya partai, teman-teman punya partai, mayoritas ini mendukung Bung Lebri. Kesalahan Bung Lebri itu akan saya tutupi. Artinya pemisahan trias politika kita, eksekutif legislatifnya itu nggak berjalan. Karena legislatif eksekutif berjalan bersamaan saling menutupi kekurangan. Ini problemnya di sini. Dan kedua, hubungan elit antara kader partai dengan ketua partai makin baik nih. Maksudnya keterikatan mereka dengan ketum partai itu semakin kuat. Ini yang menguatkan budaya primordial dalam politik kita. Nah, ini membuat dampaknya politik yang seharusnya milik publik ternyata hanya selesai lewat kompromi elit yang hanya sebatas kecil orang itu. Nah, ini yang saya kira ini bertentangan, bertabrakan dengan pikiran-pikiran liberalisme dalam konteks politik atau konteks demokrasi. Itu kan paling yang saya lihat, saya sebagai rakyat biasa kan itu. Jadi tidak ada demokrasinya lagi itu, Pak. Betul. Nah, kenapa kemudian kita menolak itu yang kemudian ini di stop sebenarnya. Ini kan nggak tahu kita dilanjutkan apa enggak nih. Ditahan dulu ini barangnya kan supaya jangan ribut. Kenapa ini penting ditolak? Karena begini, karena pertama visi misi kepala daerah tidak akan ada lagi. Tidak ada debat kandidat. Rakyat mana yang memilih? Karena nggak ada KPU, nggak ada lagi. Karena debat kandidat itu akan dihapuskan. Tidak ada lagi. Kita nggak tahu, rakyat nggak bisa milih mana yang terbaik, nggak bisa kita milih. Semua demokrasi itu akan diselesaikan oleh ketum-ketum partai yang memimpin. Contoh, saya mau Palembang, joinlah saya dengan ketua partai ini. Sudah kader saya aja nih. Jadi nggak demokratis lagi. Ruang-ruang elit itu semakin sempit ke depan. Nah, ini yang kita tolak sebetulnya. Nah, harapan kita dengan pemilihan kepala daerah itu ada ruang di mana rakyat bisa masuk sebagai, ada sirkulasi elit yang berjalan di situ. Nah, itu saya sebetulnya. Betul, Pak. Mantap.
Terima kasih Pak. Ini kalau tidak Bapak jawab seperti itu, saya juga tidak terbuka ini. Iya. Dan ada yang saya tanya tadi sama Bapak, untuk saat ini melihat secara kritis kondisi publik dalam dinamika politik saat ini seperti apa? Iya, kalau kita mau jujur, Bung, tradisi literasi kita lemah, kelompok sipil kita lemah. Berulang-ulang saya sampaikan di berbagai forum bahwa syarat demokrasi yang pernah disampaikan oleh ilmuwan politik Larry Diamond itu harus ada civil society yang kuat. Maksudnya gini, ketika demokrasi itu kan begini, demokrasi itu ada check and balances. Kalau tadi dipilih oleh DPR, bagaimana proses check and balances itu? Nggak ada. Nggak ada keseimbangan, siapa yang menyimbang. Nah, kalau kemudian selama ini saja ada problem lagi, institusi parlemen kita lemah. Kenapa lemah? Pernah tidak Bung Leber lihat perdebatan yang sangat serius dalam konteks kebijakan anggaran, kebijakan RAPBD misalnya di DPR? Nggak ada. Semuanya seolah-olah smooth, nggak ada masalah. Padahal ini urusan rakyat ini. Betul. Iya kan? Apakah mereka tidak punya isi kepala tentang bagaimana membahas tentang kebijakan atau seperti apa? Ini kan artinya pemisahan antara eksekutif dan legislatif. Itu kalau bahasa Wong itu kalau di Amerika itu hanya dia adalah pemisahan kekuasaan. Nah, kalau kita itu bukan pemisahan trias politika gitu. Pembagian kekuasaan. Dibagi main bareng. Kalau eksekutif lagi kita main ya. TikTok itu ya. Nah, karena konsepnya pembagian, maka yang terjadi adalah politik kompromistik hari ini. Oposisi nggak ada lagi. Kemudian kalau kita lihat berapa banyak perda-perda inisiatif, hampir tidak ada. Mana ada DPR yang mengusulkan perda inisiatif A, B, C, nggak ada. Padahal itu produk intelektual legislatif. Tapi ini nggak, artinya nggak ada isi kepala ini. Mereka yang kita pilih nggak ada isi kepala ini. Iya kan? Iya. Nah, karena itu nggak ada isi kepala, wajar kalau tradisi oposisi nggak hidup di level parlemen. Padahal parlemen itu bertugas untuk mengawasi. Kalau di Palembang itu 4 sekian triliun anggaran rakyat yang diamanahi oleh mereka untuk mengawal ini. Tugas mereka adalah mengkontrol 4 triliun uang rakyat. Nah, kalau mereka nggak kritis, uang rakyat 4 triliun akan diselewengkan. Nggak jelas ini kemana. Nah, sumber kesejahteraan rakyat itu bukan hanya kerja eksekutif, kerja legislatif. Maka kemudian perlu ada civil society yang kuat. Kalau parlemen nggak jalan, kalau eksekutif nggak jalan, pengawasan nggak jalan, maka ada kontrol yang ketiga, civil society. Nah, problemnya kelompok sosial, kelompok sipil kita lemah. Nah, kita mau dorong bagaimana ke depan diskursus intelektual kita berjalan supaya rakyat paham bahwa ada hak mereka yang selama ini tidak dipenuhi oleh negara. Ada hak mereka yang hari ini dimanipulasi oleh pemimpin kita. Iya kan? Ya, betul. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Karena dalam definisi demokrasi, pemerintah itu adalah nama lain daripada orang yang sedang diperintah. Pemerintah itu adalah sama orang yang sedang kita perintah. Jadi jangan pernah takut kita mengatakan, Anda ini sedang kita perintah ini. Ya, kenapa? Karena dalam pemilu itu, sekali lagi, demokrasi itu adalah kita memilih pemimpin tidak lain adalah orang yang sedang kita perintah. Nah, itu harus kita pahamkan supaya kita punya hak. Jadi yang kita perebutkan itu kan dalam pilkada itu kan ada kue anggaran yang ini adalah anggaran publik. Ada mekanismenya supaya Anda bisa atur lewat pilkada. Nah, mereka yang bertugas itu bertanggung jawab dengan anggaran. Maka kalau dia menyeleweng, dia harus akan beresiko hukum, akan ditangkap KPK, akan diperiksa, akan diselidiki dan seterusnya. Nah, tugas kita untuk mengawal ini. Karena kalau kita memilih kepala daerah atau memilih legislatif, sama saja kita menyatakan bahwa saya Fulan bin Fulana memilih Anda Fulan bin Fulana untuk mengurusi 4 triliun uang rakyat. Iya kan? Itu bukan hal sederhana nih. Maka kerja-kerja publik ini harus dibangun juga di bawahnya ada kelompok intelektual yang terjaga, yang dia terus menghidupkan narasi-narasi intelektual supaya rakyat juga sadar bahwa kerja-kerja ini harus dikawal secara bersama. Oke, terima kasih Pak Ega. Ini banyak pelajaran dan ilmu yang kita dapat untuk masyarakat, terutama kita rakyat biasa.
Oke, Bung Haikal, terima kasih Siap. atas kedatangannya. Kita diskusi masalah politik ini. Siap. Karena pada dasarnya demokrasi itu kan memang harus dibahas. Ya. Karena rakyat sekarang kan sudah mulai kurang untuk membahas politik. Karena yang rakyat tahu namanya anggota dewan, wali kota, gubernur, ataupun presiden itu kan pejabat, susah semua untuk dijabat tangannya. Itu saja, Bung Haikal, terima kasih waktunya. Makasih. Semoga diskusi pada petang hari ini mendapat pelajaran kita semua. Kembali lagi bersama saya Lebri Oktora di Lentera Demokrasi.